Dalam perjalanan hidup kita, cinta telah menjadi titik fokus yang abadi, muncul dalam berbagai wujud, dari kebahagiaan hingga penderitaan. Namun, di balik pesona dan romantisme cinta, ada fenomena yang tak terelakkan, kebodohan. Mengapa kita sebagai manusia selalu cenderung bertindak irasional dan kadang-kadang bahkan bodoh saat jatuh cinta? Apakah pernah terbersit di pikiran kita mengapa emosi yang seharusnya membawa kegembiraan dan kedamaian seringkali memicu keputusan yang merugikan? Apakah kita bisa menghindari jebakan kebodohan ini, ataukah kita secara intrinsik terikat untuk terus terjebak dalam siklus yang sama? Mari kita bahas bersama dalam video ini. 1. Pengenalan konsep cinta dan kebodohan. Cinta, sebuah emosi yang telah menjadi pusat dari karya seni, sastra, dan musik sepanjang sejarah manusia. Namun, di balik keindahannya, cinta juga memiliki sisi gelap yang seringkali membuat kita terjebak dalam kebodohan. Ketika kita jatuh cinta, otak kita merespons dengan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, yang memberi kita perasaan euforia dan kebahagiaan. Namun, hal ini juga dapat mengaburkan pemikiran rasional kita, membuat kita tidak mampu melihat jelas kebenaran di depan mata. Sebagai contoh, dalam tahap awal cinta, kita cenderung melihat pasangan kita dengan segala kebaikan, seringkali mengabaikan tanda-tanda bahwa hubungan tersebut mungkin tidak sehat. Ini karena cinta mempengaruhi area otak yang terkait dengan persepsi, menyebabkan kita melihat pasangan kita lebih positif daripada yang seharusnya. Dalam konteks ini, kebodohan dapat dianggap sebagai efek samping dari perasaan cinta yang kuat, yang mengalahkan kemampuan kita untuk berpikir secara objektif dan kritis. 2. Pengaruh biologis cinta terhadap otak. Cinta memiliki pengaruh biologis yang kuat terhadap otak kita. Ketika kita jatuh cinta, terjadi pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, serotonin, dan oksitosin. Dopamin, yang sering disebut sebagai hormon kebahagiaan, memberikan kita perasaan euforia dan kegembiraan yang intens. Serotonin, yang terkait dengan suasana hati dan emosi, membuat kita merasa lebih terikat dan terhubung dengan pasangan kita. Oksitosin, atau hormon cinta, memperkuat ikatan sosial dan afektif antara kita dan pasangan kita. Namun, efek dari pelepasan hormon-hormon ini tidak hanya bersifat positif. Mereka juga dapat menyebabkan kita menjadi tidak rasional dan tidak masuk akal dalam hubungan cinta. Kebahagiaan yang dirasakan akibat dari pelepasan hormon dopamin, misalnya, dapat membuat kita mengabaikan peringatan atau tanda-tanda bahwa hubungan tersebut tidak sehat. Sebagai hasilnya, kita mungkin tidak melihat masalah-masalah yang sebenarnya ada, dan kita cenderung memutuskan berdasarkan emosi daripada logika. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana cinta mempengaruhi otak kita, kita dapat mulai memahami mengapa kita sering bertindak bodoh saat jatuh cinta, dan bagaimana kita dapat mengatasi kecenderungan ini untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam hubungan kita. 3. Pengalaman pribadi dan norma sosial. Pengalaman pribadi kita juga memainkan peran penting dalam kebodohan saat jatuh cinta. Kadang-kadang, kita terlalu terjebak dalam romantisme dan perasaan cinta sehingga kita mengabaikan peringatan atau tanda-tanda bahwa hubungan kita mungkin tidak sehat. Misalnya, kita mungkin menutup mata terhadap perilaku pasangan yang tidak pantas atau meremehkan peringatan dari teman-teman atau keluarga yang mencoba memberi kita nasihat. Selain itu, norma sosial juga dapat mempengaruhi perilaku kita dalam cinta. Tekanan untuk memiliki pasangan atau mencapai status sosial tertentu dalam hubungan dapat membuat kita mengabaikan ketidakcocokan atau masalah dalam hubungan. Terkadang, kita mungkin merasa perlu untuk bertahan dalam hubungan yang tidak sehat hanya karena kita merasa malu atau takut dijauhi oleh masyarakat. Namun,
penting untuk diingat bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi harus menjadi prioritas utama dalam hubungan, dan kita tidak boleh mengorbankan diri kita sendiri demi ekspektasi sosial atau norma yang tidak sehat. Dengan memahami pengaruh pengalaman pribadi dan norma sosial dalam keputusan cinta kita, kita dapat lebih waspada terhadap pengaruh-pengaruh tersebut dan membuat keputusan yang lebih baik untuk kesejahteraan kita sendiri. 4. Mitos romantis dan idealisasi cinta. Mitos romantis yang sering dijual oleh media dan budaya populer seringkali menjadi penyebab utama kebodohan dalam cinta. Kita sering diperhadapkan dengan narasi tentang cinta sejati yang abadi dan jodoh takdir yang membawa kita kepada pasangan yang sempurna. Namun, dalam kenyataannya, hubungan cinta tidak selalu seindah dan sesempurna seperti yang digambarkan dalam film atau lagu-lagu pop. Idealisasi cinta ini seringkali membuat kita menetapkan standar yang tidak realistis bagi pasangan kita dan hubungan kita sendiri. Ketika hubungan kita tidak memenuhi ekspektasi yang dibangun oleh mitos romantis ini, kita cenderung merasa kecewa dan tergoda untuk mencari cinta yang lebih sempurna. Selain itu, idealisasi cinta juga dapat membuat kita mengabaikan masalah-masalah dalam hubungan yang sebenarnya perlu diselesaikan, karena kita terlalu fokus pada citra romantis yang kita inginkan daripada kenyataan yang ada. Dengan mengenali dan menghadapi mitos romantis ini, kita dapat membebaskan diri dari tekanan untuk mencapai standar yang tidak realistis dan menerima keindahan dan kompleksitas dari hubungan cinta yang sesungguhnya. 5. Strategi untuk menghindari kebodohan cinta. Untuk menghindari jatuh ke dalam kebodohan cinta, penting bagi kita untuk mengembangkan strategi yang membantu kita tetap rasional dan bijaksana dalam hubungan. Salah satu strategi yang bisa kita terapkan adalah dengan lebih mengenal diri sendiri. Dengan memahami nilai-nilai, kebutuhan, dan batasan diri kita sendiri, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi hubungan yang sehat dan kompatibel dengan kita. Selain itu, mengasah keterampilan komunikasi juga sangat penting. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan pasangan, kita dapat membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung, serta menghindari konflik yang tidak perlu. Terakhir, tetap menggunakan akal sehat dalam membuat keputusan cinta. Sebisa mungkin, kita harus berusaha untuk melihat hubungan secara objektif dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk kesejahteraan kita sendiri, meskipun terkadang emosi cinta bisa membuat kita terbawa arus. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kita dapat mengurangi risiko terjebak dalam kebodohan cinta dan membangun hubungan yang sehat dan bahagia. Dengan demikian, sementara cinta mungkin terkadang membutakan, kita memiliki kekuatan dan kesadaran untuk mengatasi kebodohan yang terkait dengannya. Mari kita mengambil langkah-langkah kecil namun penting untuk lebih memahami diri kita sendiri, mengasah keterampilan komunikasi, dan mempraktikkan pemikiran kritis dalam hubungan kita. Jangan biarkan emosi cinta menguasai diri kita sepenuhnya, tetapi biarkan mereka menjadi panduan yang bijaksana dalam membangun hubungan yang sehat dan bermakna. Dengan melakukan itu, kita tidak hanya dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan dalam cinta, tetapi juga membuka pintu bagi pertumbuhan pribadi dan hubungan yang kokoh. Terima kasih telah menemani kami dalam penjelajahan ini, dan mari kita terus berjuang untuk menjadi lebih bijaksana dan penuh cinta dalam hidup kita.